Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama Siti Asma Mabura, selanjutnya Syarifah Ahliana Ilmiah, dan saya sendiri Syara Dwi Budiansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan metode back chaining. Di mana pembahasan ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama pembahasan, yang kedua perbedaan dan contoh kasus. Yang pertama akan dibahas oleh Siti Asma Mabura. Dipersilakan. Yang digunakan oleh sistem kecerdasan. Ini dirancang untuk memecahkan dengan bekerja mundur dari tujuan melalui serangkaian aturan. Pendekatan ini dapat digunakan oleh berbagai macam sistem, dari program memecahkan permainan catur hingga algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasi objek yang tidak diketahui. Nah, pada dasarnya membutuhkan pemahaman kuat dengan seperangkat aturan induktif yang logis dan berguna yang dapat digunakan sistem untuk bergerak secara akurat melalui rangkaian opsi untuk sampai pada solusi. Seorang bisa sampai pada tujuan akhir itu. Dalam induksi mundur yang digunakan oleh program yang memecahkan permainan catur misalnya, komputer dapat mengambil posisi, bidak, dan bergerak melalui serangkaian pernyataan jika atau maka untuk menentukan kemungkinan arah gerakan melalui permainan tersebut. Nah, komputer juga dapat menggunakan rantai belakang untuk mengeksploitasi kemungkinan solusi dan cabang lain yang mungkin terjadi selama permainan untuk mengubah hasilnya. Yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tujuannya. Backward chaining juga bisa diartikan sebagai penalaran yang dimulai dari level tertinggi, membangun suatu hipotesis, turun ke fase level paling bawah yang dapat mendukung hipotesa dinamakan dengan penalaran dari atas ke bawah. Selanjutnya ada backward chaining, pendekatan goal driven. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan cukup dalam, maka digunakan backward chaining. Seperti melakukan hipotesis untuk mencari penyebabnya. Induktif, mundur atau ke belakang dari goal atau noda tujuan, bergerak ke keadaan awal. Diagnosa disebabkan oleh apa yang menjadi penyebabnya. Backward chaining kebalikan dari forward chaining, di mana dalam metode ini prosesnya didahului dengan tujuan atau goalnya. Penjelasannya lebih detail, yaitu mode inferensi yang bekerja mundur ke arah kondisi awal. Proses diawali dari goal yang berada di bagian then dari rule if then. Kemudian pencarian mulai dijalankan untuk mencocokkan apakah fakta-fakta yang ada cocok dengan premis-premis di bagian if.
Jika cocok, rule dieksekusi, kemudian hipotesis di bagian then ditempatkan di basis data sebagai fakta baru. Jika tidak cocok, simpan premis di bagian if ke dalam stack sebagai subgoal. Dan proses berakhir jika goal ditemukan atau tidak ada rule yang bisa membuktikan kebenaran dari subgoal atau goal. Runut balik atau backward chaining merupakan dari runut maju atau forward chaining. Kebalikan dari forward chaining. Teknik depth first search adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya kiri ke kanan. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas suatu solusi yang optimal. Kekurangan teknik penelusuran ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Teknik depth first search. Teknik ini dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya teknik breadth first search. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah sama dengan depth first search. Hanya saja penelusuran dengan teknik ini mempunyai nilai tambah, di mana semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node. Kekurangan teknik penelusuran ini terletak pada waktu yang dibutuhkan yang sangat lama, apabila solusi berada dalam posisi node terakhir, sehingga menjadi tidak efisien. Kekurangan dalam implementasi juga perlu dipertimbangkan. Ini adalah gambaran untuk teknik breadth first search. Teknik best first search adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusinya. Gambar di samping adalah contoh dari teknik best first search. Selanjutnya adalah perbedaan forward dan backward chaining. Forward chaining disajikan untuk masa depan, sedangkan backward chaining disajikan untuk masa lalu. Yang kedua, dalam forward chaining, penjelasan tidak difasilitasi, sedangkan pada backward chaining, penjelasan difasilitasi. Yang ketiga, pada forward chaining, breadth first search dimudahkan, dan pada backward chaining, depth first search dimudahkan. Selanjutnya, ciri-ciri backward chaining. Menggunakan pendekatan goal driven, dimulai dari harapan apa yang akan terjadi atau hipotesis, kemudian mencari bukti yang mendukung dengan harapan kita. Sering hal ini memerlukan perumusan dan pengujian hipotesis sementara. Pada metode inferensi dengan backward chaining akan mencari aturan atau rule yang memiliki konsekuen yang mengarah kepada tujuan yang diskenariokan. Selanjutnya, kelebihan backward chaining. Yang pertama, metode ini akan bekerja sama dengan baik secara maksimal. Ketika masalah itu bermula dari melakukan pengumpulan informasi dan juga sekalian mencari kesimpulan yang ada dan bisa ditarik dari informasi yang ada. Yang kedua, metode ini bisa menyediakan berbagai informasi yang terdiri dari jumlah kecil maupun jumlah besar dari sebuah data yang ada. Untuk kekurangannya, yang pertama, mempunyai kekurangan dibatasi dengan sebuah rule atau yang bisa disebut dengan aturan yang sudah ada ditetapkan. Yang kedua, dari metode ini adalah tidak dilengkapi dengan teknik pengukuran akurasi dari hasil hipotesis. Berapa besar tingkat kepastian yang ada pada hipotesis? Ini adalah salah satu contoh kasus backward chaining, di mana sistem pakar itu sebagai penasihat keuangan. Kasusnya itu jika seorang user ingin berkonsultasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada stock IBM.
Ini adalah variabel yang digunakan pada kasus backward chaining. Bisa dilihat memiliki uang $10.000 untuk investasi, yang B berusia kurang 30 tahun, C tingkat pendidikan pada level college, yang D pendapatan minimum per tahun $40.000, E investasi pada bidang sekuritas, F investasi pada saham pertumbuhan, G investasi pada saham IBM. Setiap variabel dapat bernilai true atau false. Untuk fakta yang ada, diasumsikan si user memiliki data, memiliki uang $10.000, berusia 25 tahun. Kemudian dia ingin meminta nasihat apakah tepat jika berinvestasi pada IBM stock. Rulesnya, if seseorang memiliki uang $10.000 untuk berinvestasi and dia berpendidikan pada level college, dan dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas. R2, if seseorang memiliki pendapatan per tahun minimal $40.000 dan dia berpendidikan pada saham pertumbuhan atau growth stock. Selanjutnya, rules ketiga, if seseorang berusia kurang 30 tahun dan dia berinvestasi pada bidang sekuritas, dan dia sebaiknya berinvestasi pada saham pertumbuhan. Rules yang keempat, if seseorang berusia kurang 30 tahun dan lebih 22 tahun dan dia berpendidikan college. Untuk yang kelima, if seseorang ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan dan saham yang dipilih adalah saham IBM. Rule simplification-nya, if A and C dan E. Rules kedua, if D and C dan F. Rules 3, if B and E dan F. Rules keempat, if B dan C, dan rules kelima, if F dan G. Ini adalah gambar untuk solusi dengan backward chaining. Bisa dilihat gambarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila penjelasan kami kurang jelas dan kami kurang memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.